Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diariski Ramadhani dengan NIM 231B10026 dari kelas AB4. Di sini saya Devi Ajani dengan NIM 231B133 dari kelas AB4. Di sini saya berperan sebagai konselor Dan saya berperan sebagai konseling. Topik dari video kami yaitu meredakan emosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Duduknya yang nyaman ya. Bagaimana Mbak Devi perjalanan ke sini, lancar atau macet? Lumayan lancar, Ibu. Baik Mbak Devi, di sini saya Dea. Kita hari ini mempunyai waktu sekitar 45 menit untuk berdiskusi. Mbak Devi bisa menceritakan apa yang Mbak Devi rasakan dan ingin disampaikan. Saya sering emosi saya tidak kendali. Juga saya sering marah-marah dan hasil apapun itu bikin saya meledak. Nah, saya itu menyesalinya, Ibu. Dan itu saya bingung harus bagaimana menghentikannya. Baik Mbak Devi, saya mengerti. Pastinya itu sangat menjadi beban yang mengganggu buat Mbak Devi. Sebelumnya terima kasih sudah bercerita. Di sini saya akan menemani Mbak Devi untuk memahami dan mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Ibu, Baik Mbak Devi, mungkin bisa diceritakan kapan terakhir kali emosi itu terjadi dan apa yang Mbak Devi rasakan pada saat itu. kemarin Ibu di kantor ada rekan teman kerja saya itu menjatuhkan pulpen. Nah, saya tuh langsung membentaknya di depan umum. Nah, saya itu kesel banget dan pengen marah terus, Ibu. Olah, berarti terakhir kali emosi itu terjadi kemarin ya Mbak Devi? Iya, Ibu, benar. Lalu apa yang Mbak Devi pikirkan pada saat itu? Saya pikir itu teman saya tuh sengaja ganggu saya atau emang orang-orang itu pada nyebelin ya, Bu. Oke, jadi kamu pikir temenmu itu sengaja mengganggu kamu, padahal kan belum tentu ya. Terus setelah kamu marah, apa yang kamu rasain? Saya menyesal banget, Ibu. Nah, waktu saya membentak teman saya tuh dia diam dan saya gak fokus sama bekerja, juga malamnya kepikiran, Ibu. Berarti kamu sering berpikiran seperti itu ya pada saat kesal, seperti teman kamu sengaja mengganggu kamu atau bahkan semua orang tampak nyebelin gitu ya. Ya, Ibu, benar, Ibu. Sering banget. Sering banget, Ibu. Jadi tadi kamu punya pikiran rekan kerja kamu sengaja melakukan hal itu. Memangnya ada bukti jika rekan kerja kamu itu menjatuhkan pulpen? Enggak sih, Bu, cuma mungkin ketinggalan aja. Nah, terkadang kita kan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu sebelum ada bukti. Dan untuk pikiran Mbak Devi yang semua orang tampak menyebalkan, apakah semua orang yang Mbak Devi temuin pada hari itu semuanya menyebalkan? Enggak sih, Bu, mungkin saya aja yang kesel atau capek. Nah, itu namanya otak kita yang suka melebih-lebihkan sesuatu. Mungkin kita bisa mencari penjelasan lain. Kalau bukan dia sengaja, mungkin apa? Mungkin dia nggak fokus atau tangannya yang licin terus memegang pulpen itu jatuh tiba-tiba. Nah, bagus banget apabila Mbak Devi mempunyai pikiran seperti itu. Rasanya beda kan? Beda banget, Bu, rasanya adem banget. Nah, jadi masalahnya itu bukan di kejadiannya, akan tetapi bagaimana cara kita menyikapi sesuatu. Lain kali apabila Mbak Devi merasa kesal, mungkin bisa bertanya dulu pada diri sendiri, apakah hal itu memang sengaja ia lakukan atau mungkin ada penjelasan lain. Baik, setiap kali Mbak Devi merasa mulai kesal, Mbak Devi yang pertama bisa mengawasi pikiran Mbak Devi sendiri. Kedua, Mbak Devi bertanya kepada diri sendiri, apakah itu kejadian beneran ada buktinya atau tidak. Yang ketiga yaitu mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Plus apabila Mbak Devi
emosinya sudah mau mulai meledak, Mbak Devi bisa mulai mencoba untuk tarik nafas pelan-pelan, lalu tahan 3 detik, lalu hembuskan pelan-pelan, dan ulangi itu sampai Mbak Devi mulai tenang. Baik, Bu. Oh iya, saya juga akan memberikan catatan buat Mbak Devi sebagai pegangan. Yang pertama yaitu situasi. Di situ bisa dituliskan apa yang sedang terjadi kepada Mbak Devi hari itu. Yang kedua, pikiran. Pada saat itu Mbak Devi sedang memikirkan apa. Yang ketiga, ada perasaan. Dari level 1 sampai 10, level emosi Mbak Devi itu berapa? Gimana, berat enggak Mbak Devi buat melakukannya? Alhamdulillah udah enggak ya, udah mendingan. Baik Mbak Devi, waktu kita sudah hampir habis ya. Hari ini kita sudah belajar yang pertama, pikiran-pikiran seperti dia sengaja melakukan atau orang-orang semuanya nyebelin itu kita makin marah. Yang kedua yaitu kita bisa cek lagi apakah dia itu beneran jahat atau itu hanya pikiran dari Mbak Devi sendiri. Yang ketiga, tarik nafas dapat membantu Mbak Devi meredakan emosi. Baik, Mbak Devi jangan kecewa apabila progres Mbak Devi ini tidak langsung berubah karena namanya juga masih latihan. Yang penting Mbak Devi sudah mulai aware. Baik, Bu, terima kasih. Saya paham. Terima kasih ya, Ibu. Ya Mbak Devi, sama-sama. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rizky Ramadhani dengan NIM 231B10026 dari kelas AB4 dan di sini saya berperan sebagai konseling. Perkenalkan, nama saya Devi Ajani dengan NIM 231B133 dari kelas AB4. Di sini saya berperan sebagai konselor. Topik verbatim kita kali ini adalah selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Ya Mbak, terima kasih. Gimana? Hidupnya udah nyelam belum? Udah Mbak. Udah. Sini Mbaknya sama siapa? Kebetulan saya kesini sendiri. Sendiri ya, Mbak ya. Tahu konseling ini dari mana ya, Mbak? Kebetulan saya tahu platform ini tuh dari platform online dan ketika saya lihat-lihat kebetulan juga jaraknya dekat dengan kos saya, jadinya saya memilih ke sini. Di mana, Mbak, kalau boleh tahu kos-kosannya? Kos saya di dekat sini di Jalan Raya Mata. Oh, di sini ya, Mbak ya. Iya, Mbak. Dekat ya, Mbak. Nah, di sini Mbak Dea punya waktu 45 menit untuk bercerita apa yang bikin Mbak Dea nggak nyaman hari ini. Jadi akhir-akhir ini saya sering kepikiran tentang tugas akhir saya Mbak, karena itu saya jadi tidur saya kurang dan pikiran saya juga kemana-mana. Wah, memang ujian itu bikin Mbak Dea tekanan tersendiri ya, Mbak ya. Iya Mbak. Mbak Dea sudah berusaha keras banget nggak selama ini? Iya Mbak, tapi saya tetap saja saya takut gagal karena apabila ujian saya tidak lulus, hidup saya akan hancur. Mbak Dea bilang sering merasa kalau gagal ujian ya, Mbak ya. Hidupnya Mbak Dea itu hancur. Bisa ceritakan lebih detail gimana Mbak Dea bayangkan akan terjadi seperti itu? Kan apabila ujian saya tidak lulus, saya tidak akan diterima di kampus manapun dan saya juga tidak akan diterima atau tidak akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dan dari situ saya berpikir hidup saya pasti akan berantakan.
Memang berat ya Mbak ya pikiran seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, kita pikirkan bareng-bareng ya Mbak ya. Apa benar-benar Mbak Dea itu jalanin sama sekali tidak ada jalan lain kalau gagal ujian ini? Maksudnya Mbak? Misalnya Mbak Dea lihat orang-orang di sana yang merasa gagal ujian, nah, dia itu bisa kuliah dan bekerja Mbak. Ada sih Mbak, dulu itu ada teman kakak saya, dia itu gagal ujian, tetapi dia ikut ujian lagi. Nah, jadi sebenarnya ada kemungkinan lain ya Mbak ya, hidup hancur total, tapi Mbak bisa melihat dari sana Mbak. Iya sih Mbak, kemungkinan apabila hidup saya tidak hancur total, ada sih kemungkinan itu. Akan tetapi pasti juga akan buruk sih Mbak, yang ada di pikiran saya itu pasti akan buruk. Iya Mbak, memang nggak menyenangkan ya Mbak ya. Tapi coba kita ukur dari angka 1 itu sedikit tidak nyaman, dan angka 10 itu hidup total. Dan Mbak Dea itu kira-kira ada di angka berapa? Mungkin kalau dari angka 1 sampai 10, mungkin angka 8 sih Mbak. Oke, sekarang coba kita pikirkan bareng-bareng ya Mbak ya. Bisakah Mbak lakukan untuk menurunkan angka tersebut? Apa yang bisa Mbak lakukan dan benar-benar tidak lulus? Mungkin saya akan mencoba untuk mencari kampus lain, atau mungkin saya bisa ikut ujian ulang. Tepat sekali ya Mbak ya, sebenarnya kita mempunyai beberapa pilihan. Coba kita bandingkan mana yang lebih realistis, antara hidup hancur total selamanya atau ada kesulitan, tapi kita mempunyai cara untuk mengatasinya ya Mbak ya. Mungkin saya akan lebih memilih yang kedua sih Mbak. Jadi meskipun ada kesulitan, ya saya akan tetap mencari jalan keluarnya. Nah, tadi Mbak pikiran berlebihan ya Mbak ya. Itu wajar kok Mbak, kalau Mbak stres pikiran itu kemana-mana. Iya Mbak, jadi setelah ini saya harus bagaimana ya Mbak? Kita buat rencana sederhana dulu ya Mbak ya. Yang pertama itu tetap fokus belajar sedikit mungkin. Yang kedua itu siapkan daftar 2 sampai 3 alternatif. Kalau hasilnya kurang, kalau hasilnya terlalu memuaskan. Yang ketiga itu setiap kali muncul pikiran seperti itu, Mbak itu latihan tarik nafas dalam, ingat itu cuma sementara ya Mbak ya. Oh begitu ya Mbak, baik, mungkin itu bisa saya coba nanti. Gimana perasaan Mbak setelah obrolan hari ini? Saya sedikit lebih lega Mbak. Syukurlah Mbak. Jangan lupa jaga kesehatan ya Mbak ya. Jangan lupa tidurnya yang teratur. Kalau ada diskusi, kalau ada yang diinginkan, kita bisa obrolkan minggu depan. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Saya juga pamit dulu. Sampai jumpa Mbak. Ya. Nah, dari video yang kami tampilkan tadi, kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.